Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun dan dimanapun Bapak berada, saya ucapkan salam. Perkenalkan, nama saya Johanna Ingrasya Rael Kumala dengan NRP 1963029. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan lembar kerja yang telah saya buat pada Studio Desain Interior 1, yakni perancangan rumah tinggal temporer untuk single user atau yang dikenal dengan Single User Temporary Living Space. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan beberapa dana yang telah saya gambar melalui video presentasi berikut. Untuk itu, selamat menikmati. Pertama-tama saya akan memperkenalkan user yang saya gunakan dalam perancangan kali ini, yakni Yulia Balchun. Seperti yang dapat dilihat di samping. Yulia Balchun banyak dikenal sebagai healthy diet and fitness influencer yang banyak membagikan postingan-postingan dan kesehariannya melalui YouTube dan Instagram pribadi miliknya. Melalui tampilan foto dan video yang banyak dibagikan, tampak bahwa beliau merupakan orang yang supel, ramah, sederhana, dan sangat menyukai alam natural. Kemudian melalui tone color yang banyak digunakan juga menggunakan warna-warna earth tone dan netral seperti coklat, hijau, abu-abu, dan putih. Berdasarkan fakta inilah, tema dan konsep yang saya usung dalam perancangan kali ini adalah natural, classical, Skandiboho, yang merupakan perpaduan antara Skandinavian dan Bohemian yang dipadukan dan dikemas dengan natural dan klasik. Natural ini nantinya akan diwujudkan melalui elemen-elemen lingkungan sekitar yang dibawa masuk ke dalam ruangan dengan penggunaan dekorasi indoor plant dan bukaan-bukaan jendela yang cukup banyak. Kemudian dari klasik sendiri akan diwujudkan melalui bentuk-bentuk yang sederhana. Skandinavian akan diwujudkan dengan penggunaan warna terang, clean, dan compact. Kemudian Bohemian akan menggunakan warna coklat yang bold, sehingga akan menghasilkan perpaduan yang sesuai dengan karakter user. Nah, untuk perancangan-perancangan ini akan saya tunjukkan melalui gambar-gambar kerja yang akan saya jelaskan berikut. Oke, lembar kerja yang akan saya jelaskan pertama kali adalah denah pola lantai dan layout furniture. Pada denah pola lantai tampak penggunaan 4 material lantai yang berbeda. Yang pertama, sebagai ruang utama menggunakan wood parquet, vinyl flooring yang dibawa oleh Taco. Kemudian untuk studio dan fitness menggunakan merek yang sama, yakni Lamina, cuma dengan warna yang berbeda. Yang di studio menggunakan grey white, sedangkan yang di fitness menggunakan onyx marble. Kemudian yang saya gunakan dalam bath area atau area mandi menggunakan tekstur pasir atau sand texture flooring tiles untuk meminimalisir adanya kelicinan yang diakibatkan oleh air. Kemudian untuk layout furniture. Layout furniture ini penyusunan dan komposisinya sudah mempertimbangkan aktivitas yang akan dilakukan oleh user, sehingga sirkulasinya sangat mendukung produktivitas user, memudahkan dia dalam mobilitas dan bergerak. Nah, dalam layout furniture tampak ada setidaknya 6 ruangan yang akan diusulkan dalam perancangan kali ini, yakni kamar mandi atau bath area, kamar tidur atau area tidur, kemudian fitness, private studio, area relaxing atau area bersantai, dan cooking area, yang mana beliau juga dikenal sebagai 3 besar atau top 3 dari MasterChef Indonesia, sehingga kebolehannya dalam memasak tidak diragukan lagi. Untuk itu menghadirkan dapur dalam rancangan kali ini merupakan hal yang sangat mendukung produktivitas user tentunya. Nah, penggunaan furniture pada perancangan kali ini juga didominasi oleh material kayu, karena untuk semakin memperkuat karakter dari user yang klasik dan bold, seperti yang sudah dijelaskan pada tema dan konsep sebelumnya. Dalam menghadirkan kesan naturalnya juga menghadirkan beberapa bukaan yang cukup lebar, yang dimaksudkan agar udara dari luar bisa masuk dan sinar matahari pun bisa menembus masuk ke dalam ruangan, sehingga elemen-elemen natural yang diinginkan seperti tumbuhan hijau, sinar matahari, dan udara yang fresh atau segar bisa masuk memenuhi ke dalam ruangan. Dengan begitu, perpaduan antara elemen, prinsip, warna, material yang digunakan mampu mencerminkan sifat dari user sendiri, yakni simple, casual, dan natural. Oke, lembar kerja selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah ceiling plan dan electrical plan. Pada ceiling plan tampak penggunaan material pada ceiling dan juga lighting yang digunakan. Untuk materialnya sendiri saya menggunakan plafon gypsum yang kemudian dipadukan dengan daun ceiling serta timber wood yang menggunakan kayu cedar. Dan lampu-lampu yang digunakan di sini cukup banyak, mulai dari recessed light yang menempel pada plafon, kemudian lampu neon LED, ada juga pedal light, dan exhaust fan dan lighting yang dipasang dalam kamar mandi.
Nah, untuk penyusunan plafonnya sendiri nanti akan dijelaskan pada detail ceiling. Sedangkan dalam electrical plan menjelaskan keterhubungan arus listrik yang digunakan dalam pencahayaan dan juga air conditioner. Saya juga menggunakan stop kontak, kemudian saklar, single switch, double switch, dan juga multi switch. Nah, untuk detail ceilingnya sendiri, saya mengusulkan menggunakan down ceiling. Jadi yang pertama adalah plafon atas, kemudian dipasang lampu neon LED, kemudian ditutup dengan down ceiling yang berjarak 15 cm, kemudian di down ceiling dipasang recessed light. Hal ini tipe ceiling seperti ini dipasang pada studio, private studio, yang dimaksudkan untuk menambah sumber pencahayaan sehingga pada saat cek video tidak kekurangan cahaya. Oke, gambar kerja selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah potongan. Potongan ini memperlihatkan potongan melintang dan membujur dari ruangan tersebut. Saya menamakannya potongan AA dan potongan BB. Potongan AA memperlihatkan ruangan fitness, kamar tidur, dan sedikit bagian dari WC. Nah, untuk potongan ini sendiri saya akan menjelaskan material yang digunakan untuk dindingnya. Untuk dinding fitness dan dinding kamar tidur menggunakan brick wall tiles untuk menambah kesan natural pada ruang. Sedangkan untuk WC yang tampak dari gambar tersebut itu adalah bagian sliding door yang terbuat dari tempered glass. Kemudian untuk potongan BB sendiri, ruang yang tampak adalah area mandi, toilet, pintu keluar masuk, dan juga area memasak. Pada dindingnya menggunakan cat finishing yang diusung oleh Nippon dengan varian warna Beverly White. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai isometri. Isometri yang dibawakan di sini ada 6 buah, yakni 2 isometri terukur dan 4 isometri freehand. 2 terukur ini saya mengambil bagian cooking area dan juga toilet. Saya mengambil khusus toilet karena di sini saya ingin memperlihatkan material yang digunakan pada toilet duduk ini merupakan customized, yakni terbuat dari kayu, sehingga semakin memperkuat konsep yang dibawakan. Sedangkan pada cooking area juga didominasi oleh material kayu, dipadukan dengan jendela di dekat countertopnya, sehingga pada saat makan, user bisa sambil menikmati pemandangan dari luar. Ditambah juga lighting dari atas, supaya pada saat malam hari juga tidak kekurangan pencahayaan. Kemudian saya akan menjelaskan 4 buah perspektif freehand. Yang pertama ada area mandi, area santai, area tidur, dan studio pribadi. Pada area mandi, tampak penggunaan bathtub yang terbuat dari kayu juga, dan ini merupakan furniture custom yang dibuat khusus untuk menunjang karakter dan sifat user. Kemudian di situ juga ada buffet dan juga wastafel. Buffetnya terbuat dari kayu, sedangkan wastafelnya terbuat dari white concrete. Kemudian di situ juga ada indoor plant dan cassette. Ada relaxing area menggunakan L-shaped sofa yang terbuat dari synthetic leather berwarna caramel brown. Kemudian dilengkapi juga dengan coffee table dan reading table. Dan di relaxing area ini juga saya melengkapinya dengan karpet. Kemudian untuk studio pribadi. Nah, studio pribadi ini bersifat fleksibel ya. Jadi pintunya menggunakan sliding door yang terbuat dari tempered glass, sehingga pada saat tidak digunakan, tempered glass itu bisa dibuka sehingga ruangan menjadi lebih luas lagi dan lebih terbuka. Pada studio ini dilengkapi dengan ayunan rotan, meja pendek, dan standing light. Kemudian saya lengkapi juga dengan karpet. Kemudian di belakang studio pribadi itu juga ada indoor greenery, di mana di situ user bisa melakukan tanam-menanam atau koleksi bunga atau hal-hal lain yang mempercantik ruangannya, serta menambahkan kesan natural dalam huniannya. Dan terakhir adalah kamar tidur. Pada kamar tidur ini menggunakan furniture yang didominasi oleh kayu juga, mulai dari wardrobe yang kayu, kemudian single bed kayu, dan side bed kayu. Kiranya demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga presentasi ini bisa berguna dan bermanfaat. Terima kasih banyak. Salam sehat.